Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri. NIM saya di 0534895254. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba menjelaskan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web atau kode mata kuliahnya di STS I4209. Jadi fokus di tugas yang ketiga ini adalah membuat aplikasi Sifta menggunakan Vue.js dengan konsep komponen dan template sesuai instruksi yang ada di soal. Oke, mungkin saya sedikit review sedikit kira-kira soal yang diberikan seperti ini. Penekanannya di mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasi sistem kode Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk menggabungkan UI dan alur interaktif dalam pemesanan bahan ajar Sifta. Oke, soalnya seperti ini, kemudian struktur projectnya seperti ini, ada node-nya. Ini contoh untuk indeks. Oke, dan ini penekanan-penekanan yang perlu kita lakukan. Oke, mungkin kita langsung geser ke code-nya. Kita langsung ke poin struktur kali ya. Jadi struktur project untuk tugas 3 ini kita bisa lihat, saya buka ya, betul. Oke, ini file index. Jadi sebagai halaman utama, lalu ada footer juga. Memang ada header, body sama footer. Kemudian ada folder asset. Di sini ada CSS untuk styling dan saya menggunakan logo UT untuk membuat tampilan atau interface lebih menarik. Oke. Tadi folder CSS sudah, kemudian ada folder untuk data. Kita untuk ini data bahan ajar yang kita dapat dari soal dalam bentuk file JSON. Terus ada folder satu lagi, folder JS, itu berisi folder komponen dan service. Jadi struktur ini saya coba mengikuti semaksimal mungkin format yang sudah ditetapkan dan diinstruksikan pada soal tugas 3 kali ini. Sekarang saya coba masuk ke indeks dulu. Di bagian awal, bagian atas, sekitar baris 1 sampai 40-an lah ya, kita lihat itu ada 3 button tab. Yang pertama ada stock, ada tracking, dan juga ada form pemesanan. Jadi pada bagian ini, jadi route view-nya dan route view itu dan mengatur perpindahan halaman menggunakan satu state, yaitu tab. Jadi sesuai dengan arahan bahwa routing itu cukup memakai state dan tab di root. Oke, di bagian tengah itu sekitar baris
ya kira-kira baris 80-an lah ya, sampai nanti 200-an something. Itu ada 3 template, ada 3 yaitu ada template dengan ID TPL strip stock, kemudian ada TPL strip tracking, dan terakhir ada TPL strip order. Jadi ketiga template ini yang tampil saat komponen untuk stock table. Nah, DO track untuk BA-nya, BA stock table, kemudian DO tracking, dan juga order form dijalankan. Nah, paling bawah itu sekitar 200 ya, kira-kira dari 220 atau lebih itu sampai habis di 260 ya, kira-kira akhir lah, kira-kira itu. Nanti ini ada script yang membuat new view, yaitu app, data, tab stock. Jadi di sini view hanya mengatur tab mana yang aktif, dan selebihnya diserahkan ke komponen masing-masing. Karena kita udah bisa. Oke, selanjutnya kita ke folder JavaScript, kemudian ke komponen, ke service dulu deh. Kita coba bahas API. Jadi di bagian awal itu di atas ada fungsi fetch bahan ajar. Oke. Jadi ya fungsinya membaca file JSON dari data bahan ajar, data slash bahan ajar tugas 3 JSON yang diperoleh dari mentor kita di LMS. Oke, kemudian sekitar pertengahan itu ada get stock, ada get up BJ. Oke, coba saya copy. Nah, ini get up BJ list. Jadi ada kategori get kategori list juga, kemudian get paket, kategori list, get paket. Jadi fungsinya dipanggil oleh komponen, nanti menampilkan data stock. Ada data stock, data paket, dan data tracking delivery order. Nah, kalau kita buka file bahan ajarnya, file JSON ini, isinya ada stok bahan ajar, daftar OPBJJ, kemudian ada kategori paket, dan data awal untuk tracking delivery order. Oke. Oke, kita coba geser ke stock table kali ya. Oke, jadi di baris ini, pada file ini komponen didaftarkan sebagai view komponen ya, dengan ini BA stock table ini, artinya komponen ini nanti memakai template TPL stock yang ada di index buat manggilnya. Oke, di bagian data itu sekitar ya baris-baris ini nih. Oke, ada daftar UPBJJ, kemudian filter, sort, dan form untuk edit. Semua ini mendukung fitur untuk mendukung filter, fungsi filter, sort, tambah data, edit data, dan hapus data. Jadi bagian komputer sekitar baris pertengahan ini itu ada 2 hal penting lagi, yaitu
available categories, kemudian ada filter and sorted. Ini. Jadi itu menerapkan semua filter dan sorting pada data stok. Nah, ini mengikuti instruksi yang saya berusaha mengikuti instruksi yang ada di soal. Jadi dependent filter, stok menipis, stok kosong, dan pengurutan berdasarkan judul, quantity, dan harga. Jadi di bagian filter UPBCC. Di bagian ini terus setiap kali UT daerah berubah, kategori otomatis nanti dikosongkan. Ini memenuhi indikator penggunaan voucher. Lanjut ke template stock. Tadi di halaman yang ada di indeks. Jadi ada bagian filter memakai V-model, terus tambah stok pakai V4. Kemudian sort header itu panggil toggle sort. Di harga dan quantity memakai filter untuk format rupiah dan buah. Di kolom status menggunakan status batch dan tooltip catatan HTML saat di hover. Nanti mungkin ini bisa sambil kita lihat deh. Kemudian kita ke komponen status page. Jadi komponen ini menerima props, quantity, dan safety. Jadi di situ komponen nanti menekankan status aman, status menipis, atau status kosong. Di sini kita bisa pilih status kosong juga. Menambah bisa, atau kita coba ubah salah satunya jadi kosong deh. Di edit yang pengantar kuantitinya kita jadi 0. Simpan. Jadi di sini statusnya ada aman, kosong, menipis. Saya juga bedakan warna untuk mempermudah identifikasi. Untuk modal yang ada di app modal ini, komponen ini mengatur tampilan pop-up modal yang dipakai saat menambah edit stock. Jadi ini membuat tampilan form lebih rapi dan konsisten. Sini. Kemudian di tracking order,
Jadi di awal sini itu terdaftar view komponen, itu ada dot tracking sama template tracking. Jadi menyimpan tracking list, kemudian data ini juga menyimpan tracking list, search query, selected untuk delivery order, error pencarian, dan status map. Jadi ada juga di sekitar baris selanjutnya itu ada progress percentage dan progress class untuk menampilkan progress bar. Itu yang kalau kita misal ambil contoh, belum ada. Nah, muncul. Jadi misalnya ini Rina Wulandari, nanti progress barnya muncul, template-nya juga kelihatan. Oke, kemudian tadi ada reset search, format date, format currency, kemudian tadi enter untuk submit pencarian ketika kita udah input kode delivery order, kemudian kita bisa langsung enter atau bisa menggunakan button lacak yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita ke order form. Oke, jadi komponen ini mengatur form pembuatan delivery order baru. Delivery order baru. Ini. Jadi nanti data disimpan, ada paket list, ekspedisi list, tracking list, dan juga object form delivery order. Di selanjutnya itu ada selected package untuk menampilkan detail paket, kemudian ada generate nomor delivery order. Nanti ada juga voucher untuk form paket supaya tadi total harga bisa muncul otomatis menyesuaikan paket yang dipilih. Misal kita bikin, oke, ini dibikin otomatis sama sistem. NIM-nya misalnya 112233. Oke, nama tempat misalnya Suhri, ekspedisinya Express, paketnya yang IPS dasar, tanggal kirimnya oke sekarang. Nah, nanti muncul di sini. Oke, nah ini berisi load data, validate form, submit form, reset form, dan format currency. Saat delivery order berhasil dibuat, nanti komponen itu menambahkan entry baru ke tracking list lengkap berikut dengan
waktu lokal. Jadi di template TPL order ini itu semua input menggunakan view model, paket menggunakan paket menampilkan detailnya, dan ada notifikasi sukses setelah disubmit. Jadi kira-kira saya coba rangkum secara garis besar. Indeks HTML itu mengatur root view, kemudian ada tab state, dan 3 template utama. Kemudian di API.js itu tadi ngambil data dari file JSON, kemudian stocktable.js itu stocktable.js do tracking itu tadi delivery order tracking, kemudian order form JS itu menangani logika utama aplikasi. Nah, untuk yang status batch JS dan apps model JS ini itu membantu menampilkan status dan modal. Jadi semua bagian ini saya upayakan mengikuti instruksi yang tersedia di soal terkait komponen, template, data binding, directive, computed, watcher, filter, serta event mouse atau keyboard ketika ada ini seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sehat selalu.